benar mau bekerja sama dan membunuh Asupanting itu. Kalaulah hanya dengan cara membunuh Asupanting itu bisa meredakan ketegangan yang ada di wilayah ini, saya akan diskusikan ini dengan sahabat kami yang lain. Baiklah. Saya akan memegang kata-katamu. Tapi jika kau memiliki tujuan lain, bukan hanya untuk menghentikan teror dari Asupanting, maka saya tidak akan mau bercerita apapun. Tujuan saya hanya ingin menghentikan Asupanting supaya para warga terhindar dari ketakutan. Karena kau tahu sendiri, hanya suaranya saja Asupanting mengeluarkan suara itu, para warga semua di sini pada takut. Mereka semua susah untuk beraktivitas. Tidak bisa ke hutan yang mereka tanam sesuatu di sana. Tidak bisa bepergian ketika malam hari. Itu kan sangat mengganggu. Ya, apa yang ingin kau ketahui? Seperti yang saya katakan, Tuan, saya hanya ingin mengetahui ketika malam pembantaian yang terjadi 10 tahun yang lalu, semuanya dibantai habis oleh Asupanting dan para rombongannya. Hanya satu yang selamat dari pembantaian itu, yaitu tuanmu itu sendiri. Kiratno, Kira-kira sebenarnya apa yang terjadi di sana? Kenapa salah satu bagian dari Asupanting berada di dalam mobil milik adiknya kakek Mir? Saya rasa kamu tahu sesuatu akan hal ini. Ya, saya mengetahuinya. Dan waktu itu saya juga berada di tempat dari Paman Mir, yang dimana tempat itu digunakan untuk menyembunyikan salah satu bagian dari Asupanting. Menyembunyikan salah satu bagian dari Asupanting. Ya, benar sekali. Kau bisa ceritakan dari awal kenapa mereka berdua yang ayah dan anak itu bisa mendapatkan Asupanting? Di mana dia mendapatkan? Kenapa sampai Asupanting itu tiba di rumah kakek Mir? Saya hanya mendapatkan sebuah cerita itu dari adiknya Paman Mir itu sendiri. Pada saat melakukan perjalanan pulang ke tempat Paman Mir, di tengah-tengah hutan, dia secara tidak sengaja menabrak sesuatu. Karena dia merasa takut, yang dikiranya yang ditabrak itu adalah manusia, maka dia turun. Bersama anaknya, dia turun ingin melihat bagaimana kondisi makhluk itu setelah ditabrak oleh dirinya. Tak disangka, yang ditabraknya itu berbentuk seperti hewan. Dan yang ternyata juga yang ditabraknya itu adalah Asupanting. Adanya Paman Mir tidak mengetahui bahwasanya yang ditabraknya adalah Asupanting. Yang dia tahu itu hanyalah seekor hewan buas yang sangat menakutkan. Karena begitu paniknya adik dari Paman Mir itu segera mungkin membawanya ke dalam mobil agar tidak ada yang melihat kejadian itu di dalam mobil. Karena pada saat itu kondisinya belum mati. Oh, berarti di waktu kejadian Asupanting itu tertabrak mobil, Asupanting itu belum mati. Belum. Lalu Adik Paman Mir itu memukuli Asupanting itu dengan balok.
Iya, iya. Setelah dikiranya aman dan tidak akan sadar lagi dan menyerang dirinya, adik Paman Mir dan anaknya itu melanjutkan perjalanan dan pulang karena menginginkan untuk mengubur hewan yang ditabraknya itu di belakang rumahnya nantinya. Oh, Namun tak disangka, ternyata hewan itu atau yang sekarang sudah diketahui Asupanting itu di dalam mobil masih hidup. Bergejolak. Hampir saja mobil itu hancur, ditabrak, ditendang oleh hewan itu ataupun oleh Asupanting itu. sempat memberontak di dalam mobil. Benar sekali. Lalu pamannya yang mendengar ada kegaduhan di dalam mobil itu berusaha memeriksa dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, adik dari Paman Mir itu keluar dari rumahnya dengan membawa senjata api. senjata api. Benar sekali. Lalu Paman Mir membuka pintunya dan adiknya menembaki sampai mati. Sampai pada saat pamannya memastikan bahwasannya Asupanting itu sudah mati. Lalu mengangkatnya dan masuk ke dalam mobil itu untuk mengeluarkan Asupanting dan membawanya masuk ke dalam rumahnya. Setelah Asupanting itu ditembaki oleh adanya Paman Mir, Asupanting dibawa masuk ke dalam rumahnya. Ya, benar sekali. Lalu, Untuk menghilangkan jejak, Paman Mir dan adiknya itu ingin menguburnya di dalam rumah ataupun di dalam gudang yang dimiliki oleh Paman Mir. ya, Namun tak disangka, setelah pemakaman itu terjadi, rombongan-rombongan dari Asupanting itu tidak terima. Karena yang ternyata yang dibunuh itu adalah anak dari Raja Asupanting. astagfirullahaladzim. Berarti Benar sekali. entah tuanmu ataupun Paman Mir, mereka tidak tahu bahwasanya Asupanting ini memiliki rombongan dan mungkin akan membalaskan dendam. Awalnya saya diundang karena saya itu ataupun tuan saya itu dikenal memiliki kekuatan dan memahami hal-hal yang tidak diketahui oleh banyak manusia lainnya. Sehingga saya diundang datang untuk melihat kejadian ini dan memeriksa sebenarnya makhluk apa yang telah dia bunuh dan telah dia tabrak. Karena berbentuk aneh. Benar sekali. Dari segi energi yang dipancarkan oleh hewan itu ataupun oleh Asupanting itu sangatlah besar. Dan dia bukan berasal dari bangsa manusia ataupun hewan. Ya. Dia itu berasal dari bangsa seperti saya. Saya mengatakan itu kepada tuan saya. Dan saya juga mengetahui namanya, yaitu itu berasal dari golongan Asupanting. Awalnya kami tidak mengetahui bahwasanya mereka hidup bergerombol bersama-sama. Saya hanya mengetahui bahwasanya itu berasal dari golongan Asupanting. Berkelompok. Namun tak disangka kejadian besar itu datang menimpa terhadap keluarga mereka.
Puluhan asup panting datang menyerbu rumahnya. Ya. Saya yang bertugas bersama Tuan saya menjaga di kediamannya sampai kewalahan. Untuk melawan puluhan asup panting itu. Anaknya dibunuh. Adik Paman Mir dibunuh. Bahkan Paman Mir juga dibunuh. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Tapi saya mendapatkan informasi bahwasanya adiknya Paman Mir, jasadnya tidak ditemukan di dalam rumah itu. Karena jasad dari adik Paman Mir dibawa oleh rombongan asup panting. Tidak akan pernah ketemu. Dan sekarang mungkin sudah membusuk. Bahkan sudah tidak ada, hanya tinggal di tulang belulang saja. Lalu setelah pembantaian itu terjadi yang dilakukan oleh asup panting terhadap keluarga Paman Mir, kenapa sampai Paman Mir itu meninggal hingga 10 tahun kemudian, asup panting masih sering berkunjung ke tempat pemakaman dari Paman Mir, bahkan dia merusak-rusak pemakaman itu. Karena ketidakterimaan dari rombongan asup panting, anak dari seorang raja, calon penerus rombongan asup panting, dibunuh dan Paman Mir ikut andil dalam pembunuhan itu. Jika tidak ada saya, jasad anak dan Paman Mir pun mungkin juga dibawa oleh asup panting. Dan tidak tersisa sedikit pun. Bahkan asal kau ketahui, pendamping dari pamannya, anak, juga disandra untuk dijadikan budak oleh asup panting. Yang mungkin kalian ketahui dari bangsa Koi, dari mereka semuanya, itu berada di tangan mereka, asup panting. Sebenarnya teror asup panting itu sudah mulai mereda. Lalu kenapa sekarang muncul kembali teror itu? Karena mengetahui ada yang selamat di dalam kejadian itu. Yaitu tuanmu. Benar sekali, tuan saya. Jika tidak ada saya yang melindungi tuan saya, mungkin saja tuan saya juga sudah mati. Non pura. Tapi kenapa kau tidak melarang tuanmu untuk tidak berurusan dengan asup panting? Bukankah ini akan mendekatkan kematiannya? Ketika tuanmu berhadapan dengan puluhan asup panting yang sekarang ada, itu sangat membahayakan tuanmu. Kenapa? Kami semua sudah tahu mengenai kelemahan dari asup panting. Bertahun-tahun tuan saya dan saya mencari informasi untuk membalaskan dendam terhadap asup panting. Luka parah yang diderita oleh saya dan juga tuan saya harus terbalaskan. Kau bilang tadi mengatakan kau sudah tahu kelemahan dari asup panting. Jelas. Memangnya apa kelemahan dari asup panting? Kita saja cerita, kita sama-sama satu tujuan kok. Lebih cepat kau memberikan informasi, kau lebih cepat pulang ke dalam keris ini dan pulang ke tuanmu. Sumpah. Saya masih belum bisa percaya kepadamu bahwasanya kau memiliki tujuan sama dengan saya. Jika memang kau memiliki keniatan dan memiliki tujuan yang sama dengan saya, berikan itu terlebih dahulu kepada saya. Maka saya akan menceritakan semuanya. Ceritakan saja dulu. Saya akan mengembalikan kamu dan keris ini terhadap tuanmu. Saya bukan orang yang
suka ingkar janji. Dan saya juga akan menceritakan itu semuanya jika rumah itu sudah saya pegang. Bagaimana? Kau menginginkan informasi itu. Saya juga menginginkan rumah saya itu aman. Begini aja, kalau misalkan kita ngerusak, kan jangan mau melakukan apa, itu yang bisa kita berikan padanya. Saya tidak sebodoh itu. Saya tahu kalian semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Dan saya juga bisa merasakan bahwasanya teman-teman kalian itu memiliki kekuatan yang besar. Saya sangat senang jika nantinya kalian memang benar-benar memiliki tujuan yang sama dan bisa diajak bersama. Karena dengan kekuatan yang kalian miliki, itu bisa mempermudah pekerjaan Tuhan saya. Gimana? Bos, Silakan kau pegang. Saya harap kamu memberikan informasi lengkap terhadap kami tentang kejadian, tentang semuanya yang bersangkutan dengan asuh panting. Saya sudah menandai keris ini. Ketika kamu berdusta atas omonganmu, saya akan dengan mudah mengambil rumahmu ini. dan saya juga lebih mudah kalau dengan berjanji untuk merusak tempat itu. Sekarang lanjutkan ceritamu. Baiklah. Kami semua, ataupun saya dan Tuhan saya, kenapa masih bersikeras untuk melawan asuh panting? Yang pertama, kami memiliki dendam yang begitu mendalam terhadap asuh panting. Karena ulahnya, ataupun serangan yang dilakukan oleh asuh panting, itu membuat saya cedera. Kau bisa melihatnya. Ya, saya melihat luka yang sangat banyak di tubuh. Dan yang kedua alasannya saya sudah mengetahui kelemahan dari asuh panting. Apa kelemahannya? Asuh panting, jika amarahnya meledak, maka akan muncul tanduk di atas mulutnya. Tanduk? Dan tanduk kecil itu, jika berhasil dipegang, maka asuh panting itu akan nurut terhadap yang memegangnya. Asuh panting itu berjumlah sangat banyak. Ya, Asuh panting itu memiliki rombongan yang sangat kuat-kuat. Saya bisa memancing kedatangan asuh panting dengan jumlah yang sedikit, ataupun hanya berjumlah satu. Dengan kita, ataupun saya dan Tuhan saya bekerja sama, saya yang melakukan penyerangan terhadap asuh panting, dan Tuhan saya memancingnya. Dan jika nantinya asuh panting lemah, maka Tuhan saya akan memegang tanduk itu dan membuat asuh panting itu tunduk secara seketika. Dan setelah itu, nanti saya bunuh asuh panting itu. Saya penggal kepalanya. Dan nanti tanduknya itu akan menjadi senjata utama untuk menundukkan asuh panting yang lainnya. Dengan kita memegang tanduk asuh itu, maka semua asuh panting akan tunduk dan nurut.
Dan nantinya tanduk ini akan diletakkan di tempat yang tidak ada penghuninya, Yang jauh dari Tanamkan. masyarakat. yang jauh dari manusia. Ataupun jika memang keberadaan dari Asupanting itu tetap menyusahkan, dengan tanduk itu digunakan untuk menundukkan Asupanting lalu membunuhnya satu persatu. Jadi kelemahan dari Asupanting ada di tanduk yang akan muncul ketika dia dalam keadaan emosi yang sangat luar biasa. Benar sekali. Saya tanya nggak, Dos? Tanyain aja. Ya seperti ini, Pak. Jenengan tadi mengatakan jika kita bisa mengambil tanduk yang menempel pada mulutnya, apa? Atas mulutnya, Ya. itu kan bisa untuk melumpuhkan atau mengendalikan. Pertanyaan saya, jenengan mengatakan Asupanting ada rajanya. Apakah kita itu bisa mengambil bebas? Karena kan kita tahu Asupanting itu ada kelompoknya. Apakah harus tanduk rajanya atau tanduk bebas dari Asupanting yang ketika jenengan mau pancing datang ke sini kita tinggal ambil, atau bagaimana? Tanduk itu adalah tanduk yang sangat langka untuk didapatkan. Dan barang siapa yang berhasil memunculkan tanduk Asupanting dan berhasil memegang ataupun memotong tanduk itu, maka itulah yang menjadi rajanya. Bahkan raja sekalipun dari Asupanting itu akan tunduk terhadap makhluk-makhluk yang memegang tanduk yang sudah muncul itu. Berarti peran dari tanduk itu seolah-olah seperti mahkota yang dipakai, yang dikenakan oleh raja. Ketika mahkota itu jatuh ke tangan orang lain, semua rakyat dari raja itu akan tunduk kepada yang memegang mahkota tersebut. Benar sekali. Oh, Karena semarah-marahnya Asupanting, jika Asupanting itu berkelahi dengan Asupanting yang lainnya, tanduk itu tidak akan pernah muncul. ya saya Yang dijadikan raja di Asupanting itu adalah yang terkuat dan paling tua. layaknya hukum rimba di alam hewan sana. Nah, sekali. Ketika salah satu hewan ingin menduduki kekuasaan, dia akan bertarung dan siapa yang paling kuat dia akan menang dan menjadi raja. Benar. Dan raja dari Asupanting pun akan tunduk jika melihat salah satu tanduk yang muncul di atas mulut Asupanting dan itu dipegang oleh makhluk lain, maka mereka semua akan nurut, akan tunduk, akan tunduk. Apapun yang diperintahkan akan mengikutinya. Oke. Ya. Nah terus saya jenengan memiliki rencana bersama Tuhan jenengan itu kaki apa Ratno bisa memanggil dan memancing Asupanting keluar. Ya kita menawarkan apakah ada syarat-syarat atau hal apa yang harus kita siapkan untuk memperlancar dari rencana jenengan agar Asupanting itu keluar. Seperti ini saja. Jika memang kalian benar-benar memiliki tujuan untuk menghentikan Asupanting, nanti malam saya bersama Tuhan saya akan melakukan sebuah ritual sesuai apa yang sudah kalian lihat pada waktu itu. Saya dan Tuhan saya akan memanggil Asupanting itu untuk datang. Dan jika kalian benar-benar menginginkan untuk ikut bekerja sama, baiklah saya akan terima. Dan saya akan berbicara terhadap Tuhan saya.
Karena di sisi lain saya melihat kalian yang memiliki kekuatan. Mungkin kekuatan kalian bisa digunakan untuk mengelabui, untuk mengalihkan, dan untuk melawan Asupanting itu. Sehingga di saat Asupanting nanti lemah, Tuan saya bisa memegang tanduk dari Asupanting yang muncul. Dan terus ini Ya, kita pernah juga ini sih saling tukar informasi ya. Kita pernah juga memancing Asupanting dengan menggunakan bau-bau amis. Apakah ketika nanti malam waktu jenengan melaksanakan ritual itu membutuhkan bau-bau kayak gitu apa enggak? Kalau misalkan iya, mungkin kita bisa siapkan ya. ya benar. Kalau enggak, Mumpung ada nah waktu. mumpung ada waktu kita persiapkan dengan lengkap lah biar rencananya ini benar-benar sukses. Bau-bau seperti itu, jika digunakan, itu akan mengundang banyak sekali Asupanting. Karena itu adalah bagian dari makanan yang dia cari. Namun, menggunakan cara saya dan juga Tuan saya, itu hanya mengundang satu Pak Asupanting saja. Dan itu mengurangi resiko untuk sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah kalau kayak gini kan gampang. Oke Tuan, sekarang saya sudah mengerti. Tapi apakah cerita yang Tuan ketahui ini hanya sampai di situ saja? Apakah tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Tuan? Jika kalian ingin membuktikan dan ingin bekerja sama, ikuti saja. Saya dan Tuan saya melakukan ritual itu nanti malam. Saya akan pertimbangkan tawaran Tuan, dan saya rasa sahabat saya akan menerima ajakan Tuan ini. Dan sebelumnya saya minta maaf atas saya yang mencuri pusaka milik Tuan, dan saya berterima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Tuan saya memiliki watak yang sangat pemarah. Dan saya merasakan Tuan saya sedang melakukan pencarian. Karena Tuan saya mengetahui energi saya dan keberadaannya di sini. Lebih baik jika nanti Tuan saya datang, kalian lebih baik pergi saja dan tinggalkan keris ini di tempat ini. Biarkan Tuan saya yang mengambilnya. Dan saya yang akan berbicara nantinya terhadap Tuan saya. Ya. Untuk bekerja sama dengan kalian. Dan saya memanfaatkan kekuatan kalian untuk melawan Asupanting. Namun di sini, yang terjadi pada saat peritualan nanti malam, keselamatan itu ada di diri kalian masing-masing. Ya. Jika kalian kuat, jika kalian bisa menjaga diri kalian, maka kalian akan selamat. Jika kalian adalah manusia-manusia lemah, jangan salahkan saya dan Tuan saya yang menyeret kalian untuk berhadapan dengan Asupanting. Ya saya juga nitip pesan kepada jenengan, tolong sampaikan tujuan kita, kenapa kita selalu mengganggu atau menggagalkan itu, tujuannya kita sama. Tolong sampaikan, karena kalau misalnya kita ngomong sendiri itu wataknya keras seperti itu, takutnya nggak mau mendengarkan. Ya sudah. Terima kasih. Terima kasih atas informasi yang diberikan, dan tolong sampaikan Tuan saya sudah dekat. Jika kalian ingin bertemu dengan Tuan saya dan dimarahi oleh Tuan saya, silakan. terima kasih. Sekarang
Geledak na kita. Apa sih? Sebelah fisik. Hah? Ngapa? Ayo, Dik. Ngapa kok? Beri.